Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Ngabuburit Sastra dengan narasumber yang ada di sebelah saya, yaitu Mas Alif Irfan. Selamat sore Mas Alif. Alhamdulillah, selamat sore Bu Rizka. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Masih jomblo atau sudah ada kabar terbaru? Biar lebih santai aja ya. Ya sementara untuk resminya ya belum lah. Ini baru masa pencarian. Nah, justru ini waktu yang paling pas buat nulis-nulis puisi ini ya Mas ya. Ada karya terbaru? Ada cerpen. Ada cerpen. Terus ada proyek terbaru mau garap novel. Oh, Masya Allah, Iya, novel insya ya. Allah. Jadi dari puisi, kemudian ke cerpen, kemudian sekarang Mau ke novel. Novel, subhanallah, tepuk tangan buat Mas Alif. Nah, sekarang spesifik ke satu tema saja ya. Oke, Saya ingin siap. bertanya, menggali tentang puisi. Nah, proses kreatif Mas Alif sendiri ketika menulis puisi, itu pertama-tama bagaimana? Mulai ide dan pokoknya menuangkan kalimat pertama lah sampai jadi sebuah buku puisi. Silakan Mas Alif. Siap. Untuk awal dari menulis ya, sebenarnya ini rekat sekali dengan latar belakang saya. Dulu saya itu aktivis di teater yang setiap harinya sering baca naskah-naskah teater yang di dalam naskah-naskah itu banyak sekali kata-kata yang mengandung bahasa puisi. Dari situ saya mulai membaca dan tertarik dengan puisi. Iya, Itu awalnya. Karena naskah itu tidak boleh dibaca. Tidak hanya dibaca maksudnya. Kalau di teater kan harus dihafalkan juga. Oh, dihafalkan Nah, juga. lama-lama ada semacam diksi majas yang masuk dalam pikiran saya. Terekam Gitu, ada sebuah diksi Iya, majas, iya. struktur kata. Terus di sekolah SMA saya juga ada Upsmanda. Itu organisasi pers yang ada di sekolahan. Dan dulu saya juga masuk di situ. Terus kemudian kenal di Mitra Karya. Oh, Lah, di Mitra Karya ini saya akan mengembalikan memori saya di masa SMA yang kemudian setelah saya cari-cari di mana passion saya, ternyata saya lebih suka menulis yang padat, yang agak bergaya majas dan diksi. Ternyata saya lebih ke puisi. Akhirnya ke dari puisi. situ saya lebih banyak membaca literatur tentang puisi. Berarti sebenarnya otodidak, kemudian dari pengalaman. Otodidak dari praktek pengalaman ya. ya, praktek-praktek. Kalau misalnya figur penyair siapa nih yang dikagumi sama Mas Alif? Pertama yang saya kagumi itu jelas satu W.S. Rendra, Ya. nomor 2 M.H. Ainun Najib. Rata-rata yang saya kagumi itu belakang santri. Ya, iya, M.H. Ainun Najib, Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang lebih muda lagi ada Usman Arumi. Iya. Nah, ada Acep Zamzam Nur, ada Mbak Yai Zawawi Imron, nah, yang bernafas-nafas seperti itu. Tapi saya juga membaca penulis-penulis atau penyair-penyair yang bernafas muda seperti Firsa Besari, Wiranagara, Boy Chandra, itu juga saya membaca. Iya. Kalau masalah genre bebas ya? Genre lebih ke bebas sih kalau Bebas. saya. Tidak harus agama kan yang ditulis dalam Enggak, puisi? kalau puisi itu menurut saya seperti ini. Puisi itu bisa tercipta dari dua hal. Satu, pertama tercipta dari perasaan jatuh cinta, nomor 2 perasaan patah hati. Dua sumber itulah yang membahas sebuah puisi tercipta. Satu, jatuh cinta biasanya melahirkan puisi tentang rindu, terus patah hati membuat puisi tentang luka-luka. Rata-rata puisi kalau kita analisis, baik itu puisi tentang munajat apapun isinya tetap itu. Misalkan puisinya Usman Arumi tentang rindu, itu ya nafasnya itu dari jatuh cinta. Itu ya, saya baru dua. dengar ya. Ada dua. Jadi ada dua hal pokok yang bisa menjadikan orang bisa menulis puisi. Satu, jatuh cinta. Dua, patah hati. Jadi dicatat nih teman-teman. kalau orang mau pengen bisa menulis puisi, silakan jatuh cinta, silakan patah hati. Saya masih ngeblank nih, jatuh cinta dan patah hati itu. Kalau saya sudah punya suami kan jatuh cintanya enggak boleh ke orang lain, harus ke suaminya. Ya, Berarti betul. Jatuh cintanya diarahkan kemana ini? Ya, dieksplor ya. Lebih ke eksplor, misalkan ada rentan, misalkan Mas Bagus lagi tamasya kemana atau nugas di mana, itu kan ada sisa-sisa rindu dalam dada. Oh, Lah, gitu. itu yang lebih dieksplor lagi. Perasaan rindu itu kita teliti lebih jeli kayak gitu. Wah, luar biasa. Tapi saya enggak mau menulis tentang patah hati, saya enggak mau. Sudah cukup yang cinta saja. Rata-rata orang seperti itu, Burja. Jadi rata-rata Iya. orang itu lebih tertutup ya, untuk dibutuhkan sebuah keberanian untuk menulis sebuah puisi, karena di dalam sebuah puisi itu
karakter seseorang atau perasaan seorang saat itu bisa terdeteksi. Makanya jarang sekali orang itu yang berani menulis puisi kayak gitu. Takutnya dibilang gini, alah apa jenenge? Curhat atau apapun. Padahal itu kan menuangkan perasaan kita lewat puisi. Nah, ketakutan orang itu rata-rata dibilang kayak lebay, curhat dan lain sebagainya. Tidak mau terlihat lemah. Misalkan laki-laki kok buat gara-gara putus terus akhirnya buat puisi tentang patah hati dibilang lemah. Lah itu kan ketakutan. Oh gitu ya. Kalau misalnya menulis kalimat baris pertama itu ada kesulitan enggak atau kita udah yang penting nulis aja gini. Ini buat tips buat teman-teman yang ada di rumah ini. Kalau menurut MH Ainun Najib ya, yang pernah dikutip sama yang baru meninggal kemarin, Umbul Landu Paranggi, puisi itu hanya tercipta dari dua hal lagi. Pertama, puisi itu didobrak di awal. Puisi itu didobrak di awal dengan permulaan. Jadi permulaan puisi itu harus bagus banget. Terus untuk isi puisi itu boleh digoyang-goyangkan kemana, boleh dilari-larikan kemana, terus dikerucutkan lagi. Jadi sebenarnya poin utama puisi-puisi orang-orang itu poin utamanya itu di bait pertama. Bait pertama. Bukan bait pertama mah, larik pertama. Itu yang menarik dari puisi. Selebihnya di bait-bait tengah itu hanya digoyang saja, terus dikerucutkan lagi. Coba kita analisis beberapa puisi-puisi ya memang kayak gitu. Jadi yang mendobrak itu larik pertamanya. Setelah itu di tengah itu hanya digoyang-goyang, terus dikerucutkan lagi. Digoyang-goyang. Ini yang terakhir nih Mas Alif, bentar lagi buka puasa nih. Siap. Ada nggak bait-bait puisi yang masih membekas sampai sekarang di saat proses menulisnya tuh Mas Alif benar-benar total gitu sampai ingat bait itu, kalimat itu benar-benar merasuk gitu, ada nggak? Ayo, ada satu bait yang saya ingat banget. Satu bait aja. Buat penutup nih buat teman-teman. Perasaan ini hanyalah hamba dari cinta yang menambahmu senantiasa bahagia sih. Wow, luar biasa. Terima kasih hebat sekali. Iya. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini karena sebentar lagi adzan maghrib ya, kita waktunya berbuka. Dan pada sore hari ini kami dari Penerbit Mitra Karya kedatangan banyak sekali tamu, para tim-tim kreatif ya. Kreator ada ini tadi ya Mas Alif Irfan, spesialis puisi. Kemudian ada Mas Hakam Al-Ghifari, ini layouter yang handal sekali. Kemudian ada Mas Mujib. Nah, ini videografer ya, konten kreator luar biasa. Kemudian ada sebelah sana desain grafik siapa? Mas Jaya ya, bagian desain grafis ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik kembali. Oke, terima kasih Mas Alif. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita ada bonus pembacaan puisi oleh Mas Alif Irfan yang akan bacakan puisi di buku perdananya yang berjudul Asmarandana. Jadi buku ini terbit pada bulan apa Mas? Bulan April ya, 2019, buku perdananya ya. Nanti Mas Alif akan bacakan puisi yang berjudul Reinkarnasi. Sebelumnya kami akan memberikan tips membaca puisi, yaitu yang pertama, jangan lupa vokalnya harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Kemudian yang kedua, jangan lupa intonasi, mimik suara, raut wajah, ekspresi, dan lain sebagainya harus mendukung, termasuk penghayatan. Jadi antara isi puisinya dan penyampaian harus nyambung ya teman-teman. Oke, langsung saja, silakan Mas Alif membacakan puisi yang berjudul Reinkarnasi. Bismillahirrahmanirrahim. Reinkarnasi. Ada hujan yang jatuh tatkala mentari mulai membubung tinggi. Ada air mata yang luruh tatkala perasaan mulai bersemi. Sejak purba, air mata adalah bunga paling abadi dalam cinta. Aku percaya bahwa segala yang tumbuh dari siraman air mata pada akhirnya akan berbuah bahagia. Luka yang menganga akan segera pulih jika dibasuh dengan mata air yang jernih. Genangan pada mata sebentar lagi akan menganak sungai, mengiring kepergian senja terindah yang pernah kumiliki. Harapan demi harapan ku sanjungkan demi keselamatanmu pada tujuan. Sebab tiada alasan
Tuhan tidak mengabulkan doa manusia berduka. Jangan kau sangka, jika mata tak akan pernah lagi menatapmu, rasa akan sirna dari relung kalbu. Kau salah. Kepergianmu adalah ladang tersubur untukku menanam rindu. Jangan kau sangka jika kita tak lagi bisa memadu keluh kesah, cinta akan musnah dari genggaman jiwa. Kau keliru. Maha Cinta akan memadu cinta kita agar tetap terpadu. Teruslah melangkah. Ada bahagia yang harus kau jemput. Teruslah maju, sebab ada asa yang harus kau rembut. Berbiasalah tanpa puisiku di layar telepon genggammu. Berbiasalah membias rindu yang mustahil bertemu. 2019. Oke, terima kasih. Itu tadi pembacaan puisi dari Mas Alif Irfan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Action. Teman-teman, kali ini kita ada bonus pembacaan puisi dari Mas Alif Irfan yang akan Ya tadi kan Dani ya. Ini